I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Meida Maharani dari Perbankan Syariah 2E bakal jelasin tentang tokoh sejarah pemikiran ekonomi Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Jadi ini adalah biografi dari Imam Al-Ghazali yang memiliki nama yaitu adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Lalu wafat di Tus Khorasan pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Imam Al-Ghazali mengikuti aliran Islam Sunni atau Syafi'i Asy'ari. Beliau ini juga memiliki minat utama pada bidang teologi, filsafat Islam, fikih, sufisme, mistisisme, psikologi, logika dana bagi kosmologi. Pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf. Pada masanya, orang-orang kaya berkuasa dan bersyarat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filosofi dalam mempercayai yaum al-hisab atau hari pembalasan. Corak pemikiran ekonomi Al-Ghazali dituangkan dalam kitab. Yang pertama, Ihya Ulumuddin Al-Mustasfa. Yang kedua ada Mizam Al-Amal. Yang ketiga At-Tibir Al-Masbuk fi Nasiha Al-Muluk. Pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pertukaran sukarela dan evolusi pasar dengan contoh permintaan, penawaran harga, laba, etika, perilaku pasar. Yang kedua, aktivitas produksi dengan contoh produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi dan keterkaitannya. Tiga, barter dan evolusi uang dengan contoh problema barter dan kebutuhan terhadap uang, larangan menimbun uang, pemalsuan dan penurunan nilai uang, larangan riba. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik dengan contoh sumber-sumber pendapatan negara, uang publik, pengeluaran publik. Jadi, di sini terdapat kesimpulan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Imam Al-Ghazali, yakni Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir hebat dalam bidang ekonomi Islam. Pemikirannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin, Al-Mustafa Mizan, Al-Amal, dan At-Tibir Al-Masbuk fi Nasiha Al-Muluk. Aspek-aspek yang menjadi objek kajian ekonomi Al-Ghazali meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Sedangkan titik tolak dari pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep maslahah, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dan masyarakat.